padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Selasa 19 Agustus 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Makkeda PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Menghibur gelar-Mu benar kurnia alamat tinggi, sumber hidup bagi kasih dan pengharapan yang rohani. Engkaulah sabda kurnia, jari tangan kanan Bapa. Sesungguhnya janji Bapa yang memberi kefasihan. Sesungguhnya janji Bapa yang memberi kefasihan. Dalam indera pasang terang curahkan cinta di hati, kuatkanlah tubuh kami dengan gaya yang abadi. Halaukan segala musuh, damai berikan berkanjang di hantar pembimbingan-Mu. Kami hindarkan yang jahat, dihantar pembimbingan-Mu. Kami hindarkan yang jahat. Berikan kami kenal Bapa, mengenal juga Putera, mendikau Rohnya bersama kami percaya selamanya. Kepada Bapa pujian dan Putra yang telah bangkit, beserta Roh yang penghibur, sepanjang segala masa, beserta Roh yang penghibur, sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan,
tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus mendengar mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, tema permenungan kita pada hari ini, mengikuti Yesus dengan rela melepaskan segalanya. Yesus mengingatkan kita betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi mereka yang tidak terikat pada harta duniawi, melepaskannya terasa seperti melepaskan bagian dari diri sendiri. Namun, Yesus tidak mengatakan hal ini untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata kita. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan, melainkan pada kebebasan batin untuk mengikutinya sepenuhnya. Nah, apakah kita masih menggenggam erat kekayaan kita, baik itu uang, status, atau keinginan pribadi, sehingga menghalangi kita untuk sepenuhnya milik Tuhan? Nah, ketika Petrus bertanya tentang upaya para murid yang telah meninggalkan segalanya, Yesus menjanjikan balasan berlipat ganda, bukan dalam bentuk materi, melainkan persaudaraan sejati, damai sejahtera, dan hidup yang kekal. Nah, tentunya di sini mengajarkan kita bahwa pengorbanan demi kerajaan Allah tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang kepada umatnya. Justru ketika kita berani melepaskan apa yang kita anggap berharga, Dia memberikan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu makna, sukacita, dan kepenuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia.
Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Yesus juga mengingatkan bahwa banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, itu terdapat dalam ayat 30. Nah, ini adalah peringatan agar kita tidak terjebak dalam kesombongan rohani. Bukan seberapa banyak yang kita korbankan, tetapi kerendahan hati dan ketulusan hati dalam mengikutinya yang menentukan. Mungkin ada orang yang tampaknya kecil di mata dunia, tetapi justru merekalah yang paling dekat dengan hati Tuhan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, hidup sebagai pengikut Kristus menuntut keberanian untuk berbeda dari nilai-nilai dunia. Dunia mengukur kesuksesan dengan kekayaan, kekuasaan, dan prestasi. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati terletak pada kesediaan untuk melayani dan selalu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, apakah kita siap menjalani hidup dengan prinsip ini? Ataukah kita masih setengah hati, takut kehilangan kenyamanan duniawi? Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, di akhir permenungan kita pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk berefleksi apa yang masih kita genggam erat hingga menghalangi kita untuk sepenuhnya percaya pada penyelenggaraan ilahi. Mari kita belajar seperti anak kecil yang polos dan bergantung penuh pada Bapa di surga. Sebab hanya dengan hati yang bebas dari belenggu dunia, kita dapat benar-benar mengalami sukacita kerajaan Allah yang Yesus janjikan. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, itu terdapat dalam Injil Matius bab 19 ayat 26. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Bersamamu dan bersama rohmu, saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa